Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya YNL Baron di channel Merpati Baron Official. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sejahtera selalu untuk kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, kali ini saya berada di kota Magelang. Kalian tentunya pasti menebak-nebak saya akan datang ke siapa. Ya, saya akan datang ke markasnya Cokro 37 yang menurut saya tim ini adalah layak menyandang sebagai tim the best di Jawa Tengah dan di Indonesia. Karena tim ini di mana kota dia mampu membawa menggotong piala. Ayo kita samperin aja kandangnya langsung. Ayo. Langsung bertemu dengan tetenggotnya Cokro 37, Mas Andi Mondol. Ya. Apa kabar, Mas? Baik, kok. Ya. Iya. Boleh datang ke sini nih? Ya, moga silakan masuk, kok. Iya, iya. Ini pialanya tuh. Tuh pialanya tuh. Tuh pialanya gede-gede semua. Ini dari berbagai kota hampir di seluruh Jawa Tengah. Karena di Pekalongan prestasi, di Wonosobo, di Temanggung, di Semarang, terus di Salatiga, terus di Magelang sendiri tentunya udah banyak ya pastinya. Nanti tinggal kita lihat di Jogja seperti apa. Kebetulan saya ada event di anniversary PPMKY. Ini pialanya ini banyak banget, gede-gede. Itu masih ada lagi tuh, Bal. Oh, kuda balap? Iya, itu pas event kuda balap cup itu. Maksudnya burung dara, Pak? Burung dara. Oh, burung Tapi dara. event itu apa EO-nya namanya kuda balap. Oh, IO-nya kuda balap. Iya. Pialanya bagus. Ya, ini tetenggotnya Merpati Kolong di Magelang. Tapi diam-diam saya ngefans juga. Maksudnya dari ini loh, caranya dia menggeber di lapangan ketika sudah tampil di lapangan itu cool banget. Dari mukanya itu nggak kelihatan takut kalah atau buru-buru ingin menang. Nah, nanti saya tanya-tanya gimana tipsnya biar juara terus nih, karena saya sendiri malah kesini pengen berguru. Ya enggak, saya kau yang lebih senior dari saya. Saya di Jawa Tengah malah belum dapet nih. Ini semoga putaran terakhir ya ada rezeki ya. Tapi memang semuanya kembali ke rezeki ya. Iya. Di lain kita di samping kita udah usaha, ya terakhir penentuannya rezeki ya. Rezeki lah. Nah, ini kandangnya ngomong-ngomong ada di... Kandangnya di belakang di atas. Oh, di belakang di atas. Iya. Nanti kita bisa Ke atas. cek di sono player-playernya semua. Iya. Ada. Nah, Mas Andi Mondol ini sering ternak juga nggak? Pernah. Enggak, Oh, ternak juga ya. Ternak juga. Iya. Kalau untuk sementara ini player-playernya ada yang ternakan sendiri? Ada. Udah pakai ternakan Udah sendiri. pakai ternak sendiri. Oh. Jadi saya pengen dengar sejarahnya Cokro 37 itu gimana? Kalau menurut informasi yang saya dapat, itu memang gabungan dari beberapa pemilik. Iya. Itu monggo diceritain. Kalau awalnya Cokro 37 itu dulu saya punya tim sendiri, main sama kakak saya sendiri. Namanya timnya Cokro. Terus bertemu sama Mas Nawan itu punya tim Rolet 37. Nah, terus Mas Nawan kan sibuk kerja, terus burungnya suruh megang saya. Terus timnya digabungin jadi Cokro 37 itu. Tapi lama-kelamaan banyak saudara-saudara yang mau ikut nitip gitu loh, Mas. Nitip ya? Nitip ya. Nitip, terus sampai sekarang ini kok. Jadinya yang sebagian punya saya, tapi sebagian ada yang titipan. Ada berapa pemilik? Yang pemilik ada, kalau di Magelang
sekitar Magelang sini cuma ada 4. Baru ada 4. Iya. 4 itu baru, tapi belum terima dari luar kota itu belum ya? Enggak. Jakarta atau dari mana? Nah, semoga nih nanti kalau di upload kontennya ya nanti semoga banyak berdatangan orang-orang yang percaya. Tapi memang untuk teman-teman yang memang mempunyai burung merpati yang berkualitas, yang mempunyai budget yang sisa istilahnya ya, tapi memiliki waktu yang sedikit, dan kebanyakan kasusnya kan kalau di burung itu permasalahannya di joki. Ya, jadi di tim kita punya burung bagus, tapi untuk timnya ini teamworknya kurang bagus. Nah, jadi kadang-kadang malah membuat orang itu tadinya pengen main merpati itu nyari keasikan, akhirnya malah mumet, stres. Jadi sepaneng. Nah, ya teman-teman, saran saya yang memiliki budget lumayan itu ya silakan. Saya recommended banget untuk Mas Mondol ini dipercayakan atau dipegangi merpati. Memang pemilik siapa aja udah juara semua. Kebetulan udah semua, malah yang belum itu ketuanya Magelang sini punya Mas Febri itu kan baru belum ada 1 tahun. Tapi kalau udah pinggiran udah pernah juara. Tapi kalau yang nasional burungnya juga belum nemu yang enak juga. Ya teman-teman yang memiliki budget lumayan, yang tapi kesulitan waktu untuk melatih burung atau kesulitan mengatur para joki-jokinya ya, ya memang banyak problem seperti itu ya. Jadi untuk jalan pintasnya untuk menikmati seni burung merpati atau perlombaan burung merpati di mana-mana ya bisa dipercayakan ke seseorang seperti Mas Mondol ini ya, karena memang dia juga dipercaya oleh beberapa membernya untuk dipercayai memegang playernya. Tapi memang buktinya memang player yang dititipkan di sini, semua member yang di sini semuanya udah dapat juara, kecuali tadi yang punya Mas Febri karena masih baru ya. Nah ini untuk sistemnya sendiri gimana Mas Mondol? Monggo. Kalau sistemnya cuma bagi hasil nanti kok. Bagi hasil. Tapi kalau urusan operasional lomba apa urusan yang punya merpati gitu. Oh, berarti yang punya merpati misal ada 4 orang nih. Iya. Itu nanti mereka patungan sendiri. Iya. Termasuk punya saya sendiri yang nanti ikut patungan operasional juga. Oh, tetap. Iya, tetap iya. Wah, itu bagus sekali ya. Istilahnya cengli lah ya. Iya, sama-sama. Kalau kru di sini krunya yang bayar? Krunya yang bayar nanti biasanya operasionalnya itu dimasukkan operasional total. Dimasukkan operasional total ya. Oh. Krunya yang di lapangan tapi. Kru yang di lapangan. Iya. Kalau yang di sini? Kalau di sini biasanya kan ada nanti tiap bulan yang membernya itu ngasih bayaran gitu ya. Untuk sekarang total yang ada di kandang playernya semuanya ada yang di sini ada 20. 20. Yang Mas Mondol sendiri berapa? Yang punya saya playernya 5. Ada 5. Iya. Berarti 15 punya orang semua ya. Iya. Gitu. Nah, kalau saya nitip boleh nggak? Tapi kalau nitip bingung kok ya nanti. Ini gimana Magelang, satunya Tegal ya kan, nanti bisa malah burung saya ketemu burung saya sendiri, itu yang susah. Tapi ya saya yakin dengan tayangan ini nanti banyak istilahnya kita panggil investor ya, yang mau menitipkan, mempercayakan burungnya ke Mas Mondol itu pasti, apalagi dengan kehebatan Mas Mondol di event-event besar di Jawa Tengah. Kalau untuk piala sendiri kehitung nggak nih? Totalnya ada berapa? Kalau piala nggak kehitung. Nggak kehitung, tapi 100 lebih. Kalau yang sama dibawa sama teman-teman sama lebih banyak yang dibawa sama teman-teman. Lebih banyak. Ini cuma sedikit aja. Iya, separuh nggak ada. Separuhnya. Nah ini
berdirinya Cokro 37 itu di tahun berapa? Tahun 2017. 2000. Iya. Baru 5 tahun ya padahal. Iya. 17 awal persis pas ketemunya itu Desember 2016. Tapi pertama kali pakai jersey yang kan kombinasinya sana kan kuning, saya putih. Ya, kombinasi jersey warna kuning putih itu pas Januari itu. Pas Januari 2017. Iya. Sekarang nanti tahun depan berarti usianya 6 tahun nih, Iya. Cokro 37. Ini kira-kira kalau dalam putaran lomba ya, saya nggak tanya juaranya berapa kali gitu. Saya tanyanya nggak juaranya paling banyak berapa kali beruntun. Iya, paling banyak 2 kali kok. Cuma 2 kali kosong. Iya. Iya. Berarti ngisi terus. Biasanya 1 kali, 2 kali maksimal. 2 kali, wah itu teman-teman gila luar biasa. 2 kali udah pusing. 2 kali udah pusing. 2 kali, padahal saya aja ini udah berkali-kali, apa nggak lebih pusing nih. Cuma hebat banget loh ya. Nah, jadi 2 kali nggak juara itu udah pusing. Jadi makanya tadi saya tanyanya bukan juaranya berapa kali berturut-turut rekornya enggak, karena saya tahu. Jadi saya tanyanya enggak juaranya berturut-turut berapa kali, ternyata cuma 2 kali. Kalau tahun yang paling jaya tahun berapa? Tahun paling jaya sebelum COVID itu kok. Sebelum COVID itu 2019 berarti 2019 ya. 2019 itu event di Jateng bagian selatan ya? Iya, bagian sini-sini Jogja. Jogja, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Salatiga gitu ya? Iya. Nah, untuk pengalaman sekarang nih ya, sekarang kan P3 KBI, jadi sekarang ada ngamen ke Pantura. Nah, ini teman-teman biar tahu, biar dengar sendiri. Jadi perbedaannya apa ketika bertanding di Pantura sama bertanding di area Jateng Selatan ini? Yang pasti kualitas musuhnya itu lebih bagus-bagus kencang-kencang. Iya, kualitasnya bagus-bagus di Pantura. CC-nya ya. CC juga mungkin cara perawatannya lebih maju sana. Ya. Jadinya lebih berat lah. Ya, jadi memang burung sana stamina lebih kuat-kuat ya. Lebih kuat-kuat ya. Karena memang perawatannya lebih bagus. Ekstra, iya. Mungkin kan dulu masuknya kolong kan lebih dulu sana. Mungkin pinternya itu pinter sana. Kemarin kan sempat saya ledek juga nih ya, bercanda. Jadi Mas Mondol taruhannya tinggal menyelesaikan PR-nya tinggal di Pantura ya, ngamen dan nginep bukan PP ya. Iya. Baru diomongin segitu, sekali aja saya ngomong langsung dibuktikan di event di Pekalongan kemarin juara 2 ya. Itu pas lomba utamanya ya. Iya. Juara 2. Wah, luar biasa. Ini memang nggak boleh ditantang nih orang ini. Sekali ditantang langsung begini nih. Ngamen keluar nginep, ngamen mesti luar 8 kali saya kok. 8 kali sama kemarin itu. Tapi yang di Pantura baru, udah sempat 3 kali ya? Iya. Sebelumnya gagal ya, di Legok pernah. Di Legok pernah. Gagal, ya, di Padel pernah gagal. Iya, gagal main 8 kali main di... Saya ikutin pas di Semarang berhasil, tapi saya tanya, ternyata nggak nginep ya PP ya? Nggak nginep PP. Nah, ternyata saya ecek itu, saya ledek aja, ternyata kemarin di Pekalongan langsung terbukti. Wah, saya angkat jempol, 4 luar biasa ini. Nih, jadi kalau saya lihat Mas Mondol itu, sistem penataan timnya itu manajemennya mirip sama senior kita di Merpati, Mas Penyok ya. Jadi Mas Penyok kan waktu itu sempat di Magelang ya sama Raja Besi ya. Raja Besi. Dia juga habis itu membentuk Neo Bulgari ya, di mana member-membernya banyak ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin pas waktu ada Neo Bulgari ada Mas P itu di sini. Ya, Mas belajar. Ya, berarti memang mengamati ya? Iya, tapi saya itu belum main, mesti belum main tapi udah sering lihat-lihat itu cara. Jadi memang si Mr. P ini memang patut diakui, dia memang inspirator ya memang ya. Panutan lah, inspirator. Ya, kalau saya juga mau cerita tentang Mas Jonet Kenwood, dulunya juga kayak gitu ya. Jadi
dia dipercaya sama ada Haji Faro, ada termasuk Coach Ciluk juga ya. Dia membentuk tim halilintar, banyak yang nitip, dia yang mengelola. Nah kemudian dia sekarang bisa mandiri sendiri dan berhasil sukses di dunia merpati. Memang sangat luar biasa. Jadi memang segala sesuatu, terutama di dunia merpati ini, yang penting kita tekun dan telaten ya. Telaten. Terus kita juga harus, maksudnya ke member-member itu kita harus jujur apa adanya. Terus mindset kita bukan ke uang ya. Bukan ya. Jadi memang bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan seseorang, itu akan memunculkan suatu nilai plus untuk diri kita sendiri, sehingga aura kita itu bagus ya. Jadi kita lebih dipercaya orang, dipercaya lagi, dan akhirnya bisa memunculkan sebuah kesuksesan seperti sekarang ini gitu. Nah ini top lah pokoknya. Saya masih perlu banyak belajar. Saya ini justru mau tanya loh tipsnya. Enggak, jadi gini, ada masalah yang saya juga tukar pikir sama Mas Penyok. Nah, untuk ngamen di daerah dingin itu caranya seperti apa khususnya? Nah ini teman-teman dari Pantura juga saya lihat juga ketika bertanding di Wonosobo, Temanggung itu banyak mengalami masalah gitu. Mungkin bisa berbagi tips sedikit mungkin di sini. Nah kalau saya pribadi ya mungkin menurut saya kok, kalau saya ke dingin biasanya bobot merpatinya saya lebihin. Jadi mungkin kan kalau agak gemukan mungkin agak hangat, nanti kan bisa nggak kedingin banget, jadi nggak ngedrop gitu mungkin. Masuk akal, karena kalau gemuk ya, istilahnya agak berlemak ya. Jadi namanya berlemak ya, itu memang lebih hangat gitu. Masuk akal sih. Nah ini perlu logika seperti ini dalam permainan merpati. Terus apa lagi, Mas? Ya kalau biasanya tambahan jamu apa vitamin lebih agak dosisnya agak lebih tinggi lagi ya. Nanti kan tinggal lihat nanti di lapangannya gimana. Betul. Karena memang kalau dosisnya kita samain, memang di cuaca tinggi ini, terutama burung ini akan datang ketinggian. Ketinggian itu menguras tenaga. Memang. Terus kendala satu lagi ini masalah giring. Nah untuk ngatasin masalah giring ini gimana di cuaca dingin? Kalau saya cuma itu dikerekap mesti ditutup itu biar hangat. Ya. Kemarin saya ketemu Mas Penyok di Pekalongan itu, pokoknya kalau ngamen ke daerah dingin itu pakai besek, jangan pakai kupon. Jadi kuncinya itu memang ketahanan ke cuaca, termasuk settingannya juga berubah. Dan cara pelatihannya mungkin kalau biasanya kan kalau didingin mesti cc-nya bisa keluar kenceng-kenceng itu mungkin nanti bisa buat drop burung toh. Nah menurut saya loh ya antisipasinya kalau nganu ya pas nggak usah dikenceng-kencengin aja mesti. Nggak usah dikenceng-kencengin. Iya. Biar turunnya kan biasanya lebih Memang. Iya, lebih. Karena dia secara napas itu kelihatan lebih kuat ya. Jadi tenaga sampai kolong itu istilahnya tersisa banyak. Jadi cc-nya masih bisa kencang. Tapi kemarin ketika lomba di Wonosobo itu, begitu masuk jam 1:30 udah mendung kabut, itu yang saya amatin burung-burung saya sama burung dari Pantura lainnya itu terbang udah ngiplik dan udah turunnya udah nggak ada bomnya sama sekali. Dan saya lihatin memang rata sih ya. Kalau di Temanggung, kalau di Wonosobo biasanya berlaku dari jam 2, kalau di Temanggung itu kira-kira mulai 3:30 ya. Tapi untuk Magelang sendiri ini cuacanya tengah-tengah, enak banget ya, kayak sama Salatiga itu dingin mana? Kalau sama Salatiga, kalau malam dingin Salatiga. Oh, kalau siang sama ya? Kalau siang sama. Ya, tapi terus, nah ini sebaliknya. Kalau saya tadi tanya dari cuaca panas, lomba di tempat dingin itu gimana? Nah, sekarang dibalik. Karena Mas Mondor ini udah sukses dari cuaca panas ke dingin, atau dari dingin langsung ke Pantura dan ternyata bisa. Nah ini
teman-teman kita kasih tips buat teman-teman di Wonosobo Temanggung ya. Jadi biar semangatnya itu untuk ngamen itu ada lagi. Jadi mereka jangan sampai itu seperti kalah sebelum bertanding ya. Jadi kita kasih tips buat teman-teman Temanggung Wonosobo biar mereka semangat semua nih kalau ke Panturan ini. Gantian coba. Kalau saya juga sama kok, hampir sama kayak anak panas ke dingin. Badannya otomatis kan kita ke panas gitu kok. Kalau badannya agak gede kan nanti sampai sana kan udah ideal gitu loh kok. Pas minggunya. Kalau dibuat ideal di rumah nanti sampai sana mesti habis. Oh gitu. Tetap digedein dulu berarti. Nah, saya gedein dulu kalau mau ngamen gitu, mau jarak jauh mesti saya gitu. Otomatis beda kan sama main di lokalan ya. Beda nanti kan perjalanan itu juga menguras itu kan. Iya betul. Badan nanti kan sampai biasanya perjalanan sampai minggu nanti udah nggak ideal badannya. Betul. Jadi drop burungnya biasanya kayak gitu. Kayak kemarin yang terjadi sama Rampok itu ya, dia dibawa dari Tangerang, mampir ke Tegal dulu. Dari Tangerang dia berangkat jam 4 pagi, sampai Tegal itu jam 10. Saya berangkat dari Tegal itu jam 12 siang sampai Jogja jam 5. Wah itu begitu buka kandang, kok enteng leyang gitu loh. Nah itu jadi memang kuncinya kalau ngamen memang badan diberatin itu biasanya. Kalau kelemahannya kalau diberatin, kalau kita ngamen satu tempat ya, itu burungnya memang nggak mau tinggi. Nah tapi memang kalau kita ngamen kita perlu burungnya nggak usah tinggi dulu, karena kalau burung kita tinggi udah pasti minggunya moncrot kan? Habis tenaganya. Itu tips yang berguna banget ya. Jadi teman-teman seluruh Jawa Tengah, mau yang di cuaca panas, mau yang di cuaca dingin, ya, ngamen atau tanding di cuaca yang berbeda, tipsnya seperti itu tadi. Ya teman-teman, kita udah ada di kandangnya. Ini di dak lantai 2. Kandangnya seperti ini. Ini jam berapa ini sekarang ya? Jam 19.03. Posisi burung ini 19.03. Posisi burung masih terkunci di dalam gupon semuanya. Ini player semua ya? Ya, ada yang setengah jalan juga. Setengah jalan. Ya. Giringannya sama? Enggak, giringannya ada yang giringan piye, ada yang udah tua. Tapi saya kesini di jam-jam di waktu-waktu giringan, jadi nggak berani otak-atik memang. Nggak apa-apa kalau mau lihat. Sensitif, nggak jangan dipaksa. Nggak apa-apa kok, nyantai aja. Ini memang jadwal keluarnya tadi kan makan. Udah. Kalau dikasih makan udah nggak keluar lagi. Nanti udah istirahat total. Oh. Soalnya kan besok pagi saya kan biasanya kalau berangkat laju kan pagi. Iya pagi. Kalau malam dingin takut drop. Takut drop. Ini berarti rawatannya mirip di kalau teman-teman saya yang main mejaan, begitu kasih makan, kawin. Selesai udah masukin. Iya. Jadi tadi mulai masuk kupon jam berapa tadi? Tadi pas ini, pas malam ini, Boh. Iya, malam ini. Malam ini baru masuk aja, paling ya jam kupon. Ini. Ini masih jam 7 lah? Iya, udah selesai gitu. Nggak keluarin kawin lagi nggak ya? Enggak. Jadi cuma makan, kan habis makan itu mereka biasa kawin kan? Iya, udah kawin. Selesai, diem, udah masuk aja udah? Udah. Tapi kan sore biasanya dikeluarin, biar kawin-kawin, ditutup lagi. Nanti kan habis maghrib dibuka lagi. Buka tutup terus iya, ya? buka tutup. Tapi sampai jam 7 udah nggak dikeluarin lagi. Iya. Ini nggak apa-apa kalau mau set player satu-satu? Nggak apa-apa, monggo. Mau yang... Ini aja diurut aja. Ini Barbara, bisa ya juga ikut. Ini Barbara nih, ini tolong. Ini tampil juga nanti? Tampil ya. Barbara asli burung mana ini? Ternak sendiri kok. Oh. Iya. Nah ini ngomong-ngomong ternakannya pakai darahan mana nih? Intinya? Darahan sini, Magelang. Darahan Magelang? Iya. Pakai burung Pantura nggak? Enggak, ini enggak murni sini. Kalau lain-lainnya tetap ada ya? Ada, iya.
Ini burung tomrang dulunya kok. Ini burung tomrang, Iya. bapaknya? Dulunya, mbahnya jadinya. Oh, jadi murni dikreasikan sendiri ini Barbara. Tapi ini badannya udah burung kolong sih. Iya. Masih fit ya. Ini Barbara udah prestasi berapa kali? Ini kalau prestasi udah 10 kalian kok. Udah 10 kalian. Iya. Wah. Ya, ini teman-teman, ini namanya Pesona. Pesona saya pertama kali lihat waktu di Bantul di Limbah Banyon itu. Dia juara ya. Waktu itu tahun 2019. Dan sekarang masih bisa tampil. Kebetulan kemarin di Lapak Sentono meraih 20 besar ya ini ya. Iya. Ya, sejarahnya dari mana ini burung? Ini beli di pantauan di lokal sini kok. Jadi ternakan asli Magelang ya. Ternakan asli Magelang. Cuma nggak tahu induknya memang dari sini juga. Induknya dari orang sini gitu. Ini pas waktu saya lihat di Bantul itu mewah banget ini, tinggi, motus, atas sampai bawah kencang semua, ngisi semua. Ini burung nih. Ini namanya Blizzard punya Mas Febri. Oh, Yang ya dibilang. teman-teman, ini yang tadi saya pegang-pegang, edisi yang saya pegang-pegang ini ya, yang saya raba-raba adalah burung yang berlaga di Jogja. Sebenarnya pengen ngasih tahu tips untuk rabaan, main tebak-tebak ya, cuma karena ini burung lomba dan statusnya masih aktif sebagai player, nggak etis kalau menyebutkan tipe kerjanya seperti apa dari rabaannya, karena nanti malah terbuka kelemahannya. Cukup saya aja yang tahu. Ini namanya Blizzard, punya Mas Febri ya. Iya. Ini berarti belum prestasi. Belum, baru lomba baru berapa Masih burung kali, muda kok ya. Iya, masih baru 1 rampasan. Ini baru 1 rampasan, masih muda banget. Memang kalau kayak gini ya memang waktunya kita nyariin ngasih dia pengalaman. Iya. Kan enggak juara bonus banget. Cuma tetap harus dibawa muter-muter biar mentalnya bagus. Biar mentalnya bagus. Tapi ini badannya siap banget tuh. Kalau bicara CC, kita bicara CC aja ya. Oke banget. Ini burung Magelang juga. Iya, ini burung aslinya burung Temanggung. Memang nggak ada kelihatan badan-badan panturanya itu nggak ada. Beda. Beda. Beda banget. Iya. Ya, ini salah satu tim yang sedikit menggunakan burung-burung dari Pandura ya. Iya. Jadi mengandalkan terah-terah lokal. Ini sumber kencana, SK. Wah, ini dia yang namanya SK. Sunan Kuning bukan? Itu Semarang. Oh, itu Semarang ya? Ini Bukan Semarang. sumber kencono. Ya, ini yang juara di Salatiga ya kemarin. Iya. Nah, kalau ini, kalau menurut saya seperti burung-burung Pantura. Betul nggak ini? Nah, itu malah burung Temanggung. Burung Temanggung. Iya. Mungkin darahan atasnya mungkin Iya, ternaknya mungkin Pantura. Soalnya dulu dari Pak Haji Makmuri, induknya betina katanya. Dari Pak Haji Makmuri sering dari Pantura gitu. Oh iya, iya. Kalau lihat dari mukanya sama rabaannya nggak asing saya kalau burung-burungnya gini. Memang burung-burung di Pantura seperti ini memang. Bulunya beda. Bulunya beda. Wih, ini fit semua. Burungnya, rabaannya hampir sama semua. Dan ini dari yang kita amatin tadi, semua burung di sini bulunya itu seperti berkapur. Nah, ini salah satu syarat mutlak untuk burung agar tenaganya awet. Jadi burung seperti ini yang kapur ini tujuannya untuk melapisi bulu burung untuk gesekan terhadap angin. Jadi gesekannya itu nggak menghantam langsung ke bulu, karena kalau menghantam langsung ke bulu itu menurunkan stamina yang sangat besar ya. Bisa contoh mobil F1 itu ya kan, itu F1 waktu itu ada iklannya kucing berdiri situ aja kepleset gitu lah. Nah, itu untuk koefisien gesekan ke
udara itu kaitannya sama aerodinamis. Ini Afid juga ya. Wah, ini saya berhadapan dengan burung-burung yang besok akan jadi rival saya. Kalau untuk burung-burung main itu, ini sekalian tanya, burung-burung main itu diambil anaknya nggak? Itu diambil anaknya. Tetap diambil Iya, anaknya, diambil karena anaknya. ada sebagian orang yang percaya kalau burung main itu nggak boleh diambil anak. Kalau saya nyoba memang ada yang pertama kali ngambil anak error. Error masih ya. Ya kan? Iya. Itu 99% error. Error. Tapi kalau udah biasa nanti dia juga akan biasa ya. Nah, yang hati-hati kalau diambil anak, saya pernah pengalaman saya punya papa saya, telurnya saya ambil semua, saya tetesin semua, ada 6. Itu burung juara semua, 6-6-nya hilang sekaligus. Iya. Lanjut burung berikutnya. Lanjut. Ini Siva. Ini Siva yang bahaya juga nih. Siva, ini namanya Siva nih. Ya, Mas Wahyu itu. Punya Mas Wahyu. Ini Siva yang juara di Wonosobo ya? Wonosobo ya. Sama SK juga. Juara 4, ini juara Oh iya ya, waktu itu 2. Kalau yang di Temanggung apa yang juara ya? Kopassus. Oh, Kopassus loh. Ya. Semua burung bisa juara nih di sini. Tapi ini kakinya rada dingin. Ini memang badannya memang sengaja dikempesin. Iya, soalnya kemarin kan itu agak larinya Oh, ke nah itu daerah kan. tips lagi nih, tips nih. Ya, mahal tips ini. Makanya Ya, tonton otak-atik terus. sedikit gitu. Jangan di skip. Dikempesin, diringanin biar tinggi. Kalau diberatin biar pendek. Caranya nanti dibahas di konten-konten di Merpati Baron Official, tips-tipsnya. Kan ada itu satu yang untuk memperberat badan. Jadi memang saya kemarin riset dan kemudian hasilnya mengagetkan. Dikasih ideal pill Ya. itu burung kurus 3 hari langsung ngembang semua. Kayak Kaisar kemarin kan hilang 5 hari. Ya. Itu saya pikir aduh hidup enggak nih burung dia. Begitu sampai dikasih ideal langsung sehari 4 itu makan telinya sampai sini. Itu jangka waktu 5 hari udah pulih total. Bulunya sama semua ya. Bulu 8, bulu 7. Capitnya burungnya juga seleranya sama nih. Kebetulan. Ini Kopassus nih yang juara di Temanggung ya? Iya. Waktu itu kalahnya sama Banteng apa ya? Bukan ya, sama yang juara 1 ya? Sama selebritis. Iya, sama selebritis. Yang Sukorejo itu ya? Ini malah sama itu yang dapat juara 2. Apa itu Titan Wonosobo itu. Titan Wonosobo ya, iya. Ini Kopassus mata hitam. Nah, ini agak beda nih sama burung-burung yang tadi dipegang. Ini burung mana? Ini bapaknya dari burung mejaan. Oh, dari mejaan. Iya. Punya dulu orang Bogor. orang gitu. Bogor. Iya. Burung mejaan. Betinanya dari sini. Ada terawaletnya nggak? Kayaknya ada. Ada ya biasanya. Iya. Keluar mata Jawa gini. Iya. Nah, saya tanya, saya juga penggemar terawalet. Di ternakan saya kan banyak pakai terawalet. Di ini patuknya agak-agak mirip sama pegangan sini ya. Di bagian bokong pinggang ini agak ada ciri khasnya. Teknik. Teknik tepat betina, kontrol, Iya. naik tali hafal. Iya. Rata-rata biasanya gitu loh. Iya. Kalau Nah, mereka ya memang burung yang shootnya itu nggak langsung shot begitu kan. iya. Ya, sudutnya bagus.
Sudutnya cari talinya bagus. Cuma memang udah hukum alam ya kayaknya. Kalau burung yang ketalinya bagus, begitu di atas kepala, ini Hilang. pasti kurang. Ini memang kasusnya langka sekali kalau yang bisa serba bisa ya, bisa begini, bisa begini, bisa begini, itu kayaknya hampir nggak ada ya. Nggak ada. Belum pernah nemuin. Belum kan? pernah nemuin. Ya mungkin pas kebetulan kerjanya. Kalau pakai burung pantura itu malesnya gini, kalau udah gini itu lama. Iya, lama. Tapi punya aku enggak. Beda ya kayak. Ini narada. Ini dia namanya narada. Narada namanya bagus sekali ya. Ini narada nama mantan apa gimana? Enggak. Kalau orang tua sini kan itu yang Narada itu yang mangku Gunung Merapi itu loh. Oh, yang pewayangan itu loh. oh, Dikasih nama sama orang tua gitu. Dewa Narada kan ada itu. Saya ngeri loh kalau pakai nama-nama yang gitu ya. Ya. Kalau keberatan itu kayak gimana gitu Iya. ya. Kayak nama yang ringan-ringan. Dulu juga itu kebetulan kan burungnya saya kasih nama apa itu dulu. Nggak saya kasih Narada ini, tapi kan nggak lolos, belum lolos ya. Terus cari tiket itu tak sama orang tua itu jajal dikasih nama itu Narada gitu. Saya juga ikut-ikutan. Nah, itu sampai final, langsung sampai final. Nama itu membawa berkah. Iya. Asmo Kinario Jopo, Bos. Apa itu? Nama itu adalah doa. Oh iya, benar-benar. Yang ini badannya agak sedikit beda sama yang tadi. Ini ekornya endok, bahaya nih kalau ekornya endok nih, bahaya. Habis nyelip musuh, terus dia nyasak goyang-goyang, musuhnya nggak bisa nyelip. Itu. Bener nggak guys? Iya. Terus ini capitnya saya berani karena berani bahas Katuranggan Rabahan hanya yang plus-plus aja ya, kelebihannya aja ya. Ini capitnya yang kalau saya bilang burungnya nggak sopan, nggak pakai permisi kalau turun. Langsung lagi terbang geber aja balik gitu iya. kan. Ini bukan darah pantura lagi bukan? Kayaknya udah cicit apa-apa itu kok. Bapaknya, ini udah taruhnya cicit oh ya. Cicit itu. Cicit apa ya? Cicit punya Pak Cik itu apa ya namanya? Jenderal. Bukan. Lorena. Naga Bonar. Oh, Naga Bonar. Oh, Naga Bonar masih darahan mata putih bandeng itu. Dia dekat itu ke darah. Ini kalau Naga Bonar saya tahu sejarahnya. Kalau memang waktu itu ngambil ternak dari darah Naga Bonar di Pacik, kebetulan Naga Bonar itu jodoh sama adiknya sendiri, adik kandungnya. Jadi itu inbreed. Itu ke belakangnya nantinya lebih enak buat ternak malah. Bahaya nih burung nih. Udah juara berapa kali? Kalau di saya udah kalau sama kecil 15 kali lebih. Oh, kan. Ini namanya apa tadi? Kian Santang. Ya. Kian Santang. Ini beli dari Pantura? Ya. Dari Panturanya mana? Dari Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Nah, ini memang capitnya naik, tapi di ujungnya dia bentuknya masih kayak gini nih. Jadi dia nggak tahu bener apa nggak nih aja ya. Jadi dia tinggi stabil, stutnya aman tali, tapi dia tinggi itu masih ada ngeselahnya dikit, bener nggak? Iya. Kurang lebih seperti itu. Tapi capitnya ada bekas jeblos dikit ya? Iya kayaknya. Ototnya bahaya-bahaya nih. Cuma memang di sini semua memakai burung yang aman tali semua memang. Biar gak banyak pikiran ya. Iya, jadi nggak banyak PR. Iya. Ini dia nih anak lanang. Ini
salah satu burung di Cokro 37 yang paling saya takutin. Itu anak lanang, gila banget waktu di Semarang. Burung saya jenggo juga kena makan sama dia, sama anak lanang. Ini memang kerjanya luar biasa waktu di Semarang. Sayang jebol ya waktu itu. Jebol ya. Nemu rampok ya? Iya, ngejar jebol. Emang rampok itu kalau saya amatin, waktu itu kan sebelum pembelian rampok, jadi saya amatin semuanya. Iya. Memang pas si anak lanang mau nyelip, ini rampok buka sayap selebar-lebarnya. Jadi sudutnya dia ditutup. Mau nggak mau akhirnya satu pilihan dia pasti ke sana, di atas punggung dia, nggak mungkin di bawahnya. Iya. Nah, ini akhirnya jebol. Memang itu keistimewaan rampok itu. Ini juara di Semarang waktu itu anak lanang. Tapi ini ya kayak burung-burung pantura. Itu kalau ke atasnya itu dari bapaknya, ibunya dari Pak Haji Aul. Darah ya, itu, darah apa? Simon. Oh, darahnya Simon. Iya. Bapaknya ini kayak cucunya Simon. Kusumo itu. Ringkes, burungnya ringkes ini. Tuh, sendok lagi memang. Burungnya kecil tapi dahsyat. Ini kemarin ikut? Kemarin ikut, tapi itu kurang maksimal. Diajak pendek terus nggak maksimal. Oh, ini pengaruh di sini juga sih. Iya. Ini hancur semua. Nah, ini walaupun namanya bulu sekunder, tapi dia fungsinya penting buat naikin ketinggian. Ketinggian. Ini kalau ini sampai kosong, biasanya burungnya nggak setinggi waktu dia full. Ini memang kalau kayak gini, ini bulu 4, saya biasanya tak istirahatin. Mungkin habis ini istirahat mungkin. Iya, dipaksain dikit ini. Lihat besok. Ini bulunya juga cuma 8 tok loh. Iya, memang cuma 8 ini. Sama kayak rampok juga bulunya 8, plus penjawat lagi kanan kiri. Paksa udah. Terus bulunya udah turun semua. Kalau ini masih belum turun nih. Belum turun. Ini nanti biasanya kalau saya kayak gini ya, bulu 4 sekalian istirahat, ini tak tarik semua nih. Iya, ditarik semua. Sama ini juga ditarik tak semua. tarik ya. semua. Cuma kalau makin sering ditarik, nanti tumbuhnya makin gampang patah. ini yang rada-rada ngeri ya kalau di tengah ya. Iya. Ini PR paling berat. Kalau menurut saya, bulu di ujung masih jawat, sama di tengah masih jawat. Saya lebih milih jawat ujung loh, daripada tengah. Burung keturunan dari Pak Ketum, Haji Aul Mihama. Mantap. Ya, ini sekaligus anak lanang data player yang berlaga kemarin. Jadi 11 player yang kita raba ini di sini semuanya burung bagus, semuanya burung fit, tampil prima dengan berbagai setelan macam-macam, ada yang berat, ada yang ringan. Ya teman-teman, untuk burung-burung tadi yang di show, burung-burung yang siap berlaga di Anniversary Yogyakarta, sekaligus menjadi penutup pertemuan kita kali ini. Semoga nanti besok bisa sukses, aman semua burungnya, selamat dulu semuanya ya, sama joki-jokinya sehat semua. Dan semoga ada rezeki bisa meraih prestasi. Amin. Makasih, ini udah repot-repot di jam settingan lagi. Makanya saya nggak berani terlalu lama di kandang, karena saya tahu kalau jam-jam settingan pas giring itu paling jam-jam paling kritikal ya. Jadi nggak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk ketika memberikan apapun, karena itu rahasia dapur gitu ya. Bumbunya sendiri. Ya, bumbunya sendiri-sendiri. Tapi tadi sedikit banyak Mas Andi Mondol ini sudah mau berbagi tips, dan pastinya orang-orang yang mau berbagi tips adalah orang baik yang rezekinya pun akan berlimpah. Amin. Gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam Merpati Baron, laka-laka.